Halo kakak, terima kasih banyak ya sudah klik video ini. Di video kali ini saya akan membahas sebuah kasus yang menurut saya sangat-sangat miris tentang penganiayaan yang berujung dengan kehilangan nyawa, di mana para pelaku melakukan penganiayaan kepada korban dalam lingkungan pesantren dengan motif emosi dan tersinggung dengan tingkah dari korban. Oke kakak, tanpa banyak tetek bengek, mari sama-sama kita bahas sesingkat-singkatnya tentang kasus penganiayaan yang berujung pada kehilangan nyawa seorang santri bernama Bintang Balkis Maulana. Nah, sebelum kita masuk ke inti pembahasan yang akan kita bahas di video ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kepada kakak-kakak semua di sini tentang background singkat dari Bintang ya kakak. Jadi kakak, Bintang sendiri lahir dengan nama asli Bintang Balkis Maulana adalah seorang santri berusia 14 tahun yang berasal dari Afdeling, Kampung Anyar, Dusun Kedeng Lembu, Desa Karangharjo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Ia merupakan anak bungsu dari pasangan Ibu Suyanti dan Bapak Rustam yang dikenal sebagai anak yang pendiam, taat beribadah, dan rajin. Bintang menempuh pendidikan di pondok pesantren Tartilul Quran Al-Hanifiyah yang terletak di Dusun Kemayan, Desa Kranding, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Ia duduk di kelas 8 SMP, setara dengan kelas 2 sekolah menengah pertama. Nama Bintang baru-baru ini menjadi sorotan publik dan banyak diperbincangkan di berbagai platform setelah kejadian yang sangat tragis menimpanya, di mana ia kehilangan nyawanya setelah serangkaian penganiayaan yang dilakukan oleh 4 seniornya di pondok pesantren. Oke kakak, kita masuk ke kronologinya. Jadi kakak, kejadian tersebut terjadi pada tanggal 18 Februari 2024, di mana penganiayaan pertama terhadap Bintang terjadi di lingkungan pondok pesantren. Ia oleh 4 seniornya yang berinisial MN berasal dari Sidoarjo dan MA yang berasal dari Nganjuk, yang mana keduanya berusia 18 tahun, AK yang berasal dari Surabaya berusia 17 tahun, dan AF yang berasal dari Denpasar, Bali berusia 16 tahun, di mana keempat pelaku tersebut melakukan penganiayaan kepada Bintang dengan menggunakan tangan kosong dan memukul sekujur tubuh Bintang, terutama pada bagian tubuh atas. Dengan kondisi tubuh yang lemas dan penuh dengan lebam karena mendapatkan perlakuan kasar dari para seniornya, keesokan harinya, tepatnya pada tanggal 19 Februari 2024, Bintang mengirim pesan kepada ibunya Suyanti sekitar pukul 16.28 WIB, di mana Bintang meminta dijemput karena merasa ketakutan. Pesan tersebut berbunyi, "Assalamualaikum mah, cepat sini. Aku takut mah, tolong. Nih cepat jemput." Bintang hanya mengirimkan pesan tersebut yang mengungkapkan rasa ketakutannya, tetapi Bintang tidak menjelaskan alasan dari ketakutannya tersebut. Saat itu ibunya hanya menjawab bahwa ia akan menjemput Bintang setelah Ramadan, dan ibunya juga menjanjikan Bintang bahwa kalau Bintang menyelesaikan pendidikannya di pesantren, maka ibunya akan membelikan motor untuk Bintang. 2 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 21 Februari 2024, kedua terjadi, di mana Bintang kembali menjadi korban kekerasan fisik oleh para pelaku. Pelaku memukul bagian atas tubuh Bintang, menendang perutnya berkali-kali secara bergantian, dan menginjak kepalanya. Saat itu Bintang tidak dapat melawan karena ia kalah jumlah. Jadi dirinya hanya pasrah ketika ia dianiaya oleh para pelaku. Keesokan harinya, tepatnya pada tanggal 22 Februari 2024, ketiga kembali dilakukan oleh para pelaku, di mana para pelaku tersebut menganiaya Bintang dengan menggunakan benda tumpul dan berlangsung hingga dini hari tanggal 23 Februari. Bintang mengalami luka serius dan tidak sadarkan diri setelah dianiaya oleh para pelaku. Mengetahui Bintang sudah tidak sadarkan diri, dalam kondisi panik, para pelaku diam-diam membawa Bintang ke fasilitas medis tanpa sepengetahuan pihak pesantren. Dan setelah dokter memeriksa kondisi Bintang, dokter menyatakan bahwa Bintang telah kehilangan nyawanya. Jenazah Bintang pun dipulangkan ke Banyuwangi oleh pihak pesantren dan para pelaku pada tanggal 24 Februari 2024, di mana jenazah Bintang telah dikafani lengkap oleh para pelaku dan pihak pesantren sebelum jenazah tersebut sampai di rumah keluarga Bintang. Sesampainya di rumah keluarga Bintang, pihak pesantren mengatakan kepada pihak keluarga Bintang bahwa alasan Bintang kehilangan nyawanya karena terpeleset di dalam kamar mandi. Pihak pesantren juga mengatakan untuk tidak membuka kain kafan agar mempermudah pihak keluarga untuk segera menguburkan jenazah Bintang. Akan tetapi karena merasa curiga, pihak keluarga korban langsung membuka kain kafan yang membungkus jenazah Bintang dan melihat banyak sekali luka lebam hingga bekas sundukan
rokok di tubuh Bintang, yang mana hal tersebut bertentangan dengan klaim pihak pesantren yang mengatakan bahwa Bintang meninggal akibat terpeleset di kamar mandi. Keluarga segera melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian, di mana setelah polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan yang sangat panjang, pihak kepolisian akhirnya menangkap keempat pelaku. Pihak kepolisian mengungkapkan bahwa motif dari penganiayaan yang mereka lakukan kepada Bintang diduga berawal dari frustasi dan emosi sesaat para pelaku terhadap Bintang. Menurut pengakuan para pelaku kepada kuasa hukum mereka, Rini Puspitasari, mereka merasa jengkel karena Bintang sulit dinasehati, terutama terkait kewajiban sholat berjamaah. Para pelaku yang merupakan senior dan teman sekamar Bintang mengaku bahwa korban sering tidak melaksanakan sholat berjamaah, dan ketika ditegur, Bintang memberikan respon yang dianggap tidak nyambung dan sikapnya yang melotot membuat para pelaku semakin emosi. Salah satu insiden terjadi saat Bintang keluar dari kamar mandi dalam keadaan telanjang yang dipandang oleh para pelaku sebagai tindakan menantang. Kapolres Kediri Kota AKBP Bramastio Priaji menyatakan bahwa motif penganiayaan diduga karena kesalahpahaman antara para pelajar. Namun ia tidak menjelaskan secara rinci bentuk kesalahpahaman tersebut. Kasus ini pun sampai di persidangan, di mana dua dari mereka, yaitu MA dan MN, divonis 15 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Kediri pada September 2024, sementara dua pelaku lainnya, yaitu AK dan AF yang masih di bawah umur, dijatuhi hukuman 6,5 tahun penjara. Reaksi keluarga dan masyarakat terkait kasus penganiayaan yang mengakibatkan Bintang kehilangan nyawanya sangat terpukul dan prihatin dengan terjadinya hal tersebut. Keluarga korban, terutama ibu Bintang yaitu Suyanti, sangat terpukul atas kejadian ini. Dalam salah satu sidang, Suyanti menangis histeris saat melihat para terdakwa. Ia mengungkapkan rasa sakit hatinya atas kehilangan putranya. Kasus ini juga menyoroti pentingnya pengawasan dan perlindungan terhadap santri di lingkungan pesantren. Dan setelah kasus ini viral, diketahui bahwa pesantren Al-Hanifiyah belum memiliki izin operasional resmi dari Kementerian Agama, yang menimbulkan pertanyaan tentang standar keselamatan dan pengawasan di lembaga tersebut. Tragedi yang menimpa Bintang Balkis Maulana menjadi pengingat akan pentingnya perlindungan anak dan pengawasan ketat di lingkungan pendidikan, khususnya di pesantren. Kasus ini mendorong berbagai pihak untuk lebih memperhatikan kesejahteraan dan keselamatan para santri agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Nah, itu tadi kakak pembahasan singkat tentang kasus penganiayaan yang mengakibatkan Bintang Balkis Maulana kehilangan nyawanya. Bagaimana menurut kalian kakak? Kalau kakak tahu detail kasus tersebut yang belum saya bahas di video ini, kakak juga bisa komen di bawah, kita sharing-sharing tentang kasus ini. Dan kalau kakak pengen saya bahas kasus kriminal, kisah horor, atau apa saja yang saat ini sedang viral, kakak juga bisa komen di bawah, request pembahasan menarik apa yang bisa saya bahas di video selanjutnya. See you!